oleh seseorang, kan udah benar diculik oleh seseorang, yang nyuri ya istrinya kan gitu. Seseorang namanya. Udah itu kali kamu itu diingatkan sama Allah Ta'ala. Jangan main game online lagi, sehingga coba dekat sama Allah. Kemudian ayah itu loh mau kerja toh ya, laki-laki kok seperti itu, nanti ditanyain loh nanti di akhirat sama Allah Ta'ala. Jangan seperti itu, kasih nasihat yang benar. Nanti kalau dia beli lagi HP, ambil lagi, jual lagi, biar dia sendiri itu apa iya ya aku kali di ini udah biarin aja. Kalau kali memang dia harus bukan ditipu ya, ini disiasati. Kalau ini disiasati. Salah satu caranya. Salah satu cara sebenarnya nggak ingin merugikan suami, tapi seperti itu. Nah di titik inilah sebenarnya salah satu kemudian didoakan, ya Allah aku mohon padamu berikan hidayah pada suamiku agar suamiku menjadi suami yang soleh, imam yang soleh, ayah dari anak-anak yang soleh, anak dari orang tua yang soleh. Seperti itu, doakan seperti itu tulus pada Allah Ta'ala, dan tunggu apa yang akan Allah berikan kepada suaminya. Ditunggu ini butuh proses, karena pada saat si istri yang sudah mulai dekat dengan Allah Ta'ala tersebut, dilihat oleh Allah Ta'ala tawakalnya. Faida azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di titik ayat ini si istri itu akan dilihat tawakal. Setelah dia itu bulatkan tekad, tawakal, serahkan pada Allah Ta'ala, doain yang baik, ikhtiar yang baik, doa yang baik, ikhtiar. Bagaimana ikhtiar ini tidak mau merugikan suami, tapi untuk memberikan suami itu paham tentang jalan Allah. Doakan tunggu. Nah, mudah-mudahan diberi jalan. Kemudian suami ketemu sama temennya udah kerja, mulailah dia melakukan pekerjaan. Alhamdulillah disyukuri, walaupun kerjaan itu belum bisa menopang keluarga penuh, tapi disyukuri aja. Jangan tuh kerjaan kok itu aja, nah nggak syukurlah sama Allah Ta'ala, nggak boleh, syukuri aja. Siapa tahu dari rasa syukur kemudian diajak suaminya diajak pengajian yang baik, kan gitu ya, diajak pengajian yang baik, akhirnya mulai keluarga yang baik. Nah di titik itulah mudah-mudahan hidayah Allah itu pada keluarganya, tidak hanya cuma pada istrinya tapi pada keluarganya. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah seperti itu. Jadi jangan menyalahkan, tetapi dicari jalan keluarnya bagaimana. Doa kepada Allah Ta'ala, doain. Cara ikhtiar, cari yang memang tidak menyalahi syariat Islam. Itu kan nyuri, bukan. Ini hanya cara aja agar suami itu mau berpikir. Jadi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu tetap melibatkan Allah, nggak dia berusaha sendiri gitu. Udah, melibatkan Allah tetap, karena yang bisa membolak-balik hati itu kan Allah. Jadi ingat bahwa membolak-balik hati ini hanya Allah itu satu ya. Dari orang yang tidak baik menjadi baik. Itu ingat ya, membolak-balik itu hanya dari orang yang tidak baik menjadi baik, itu Allah. Tapi kalau dia dulunya baik kemudian tidak baik, itu bukan Allah, dia sendiri. Dari orang Islam menjadi kafir, nah itu dia. Jangan bilang itu membolak-balikkan hati, itu Allah, enggak seperti itu. Jadi kalau dari Islam murtad, bukan Allah. Dari baik menjadi tidak baik, bukan Allah itu. Jangan bilang membolak-balikkan itu. Loh, Allah itu kan maha membolak-balikkan hati ya. Hati saya sekarang mau nyampe, loh ngarang aja dia mau mengkambing hitamkan. Allah tidak boleh, itu dosa besar. Dosa sangat besar. Seperti itu. Mau fitnah Allah ya. Nah itu mau fitnah Allah, nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Jadi insya Allah harus dipahami bahwa kerukunan dalam keluarga itu harus dicari jalan keluarnya, berpikir, serahkan sama Allah, berdoa pada Allah terus menerus, sehingga itu difahami ya, sehingga kita tidak salah sebagai pemimpin di hadapan Allah, itu tidak salah di hadapan Allah nantinya besok pada waktu yaumul hisab. Jadi seperti itu yang diceritain Ustadz ini. Saya jadi ingat temen ada yang persis mirip sekali sama kejadian itu Ustadz. Cuman hasilnya begini Ustadz, ini mohon pencerahannya ini sebenarnya apa yang terjadi. Jadi seperti yang tadi diceritain sama Haji J itu, mirip seperti itu cara mencari uangnya. Suaminya ini salah lah di hadapan Allah. Istrinya tahu, disampaikan.
istrinya tahu, disampaikan, jangan begini, ini nggak baik, ini nggak baik, begitu. Terus diserahkan sama Allah, diserahkan sama Allah. Akhirnya Ustaz bukan jadi malah baik, Malah pisah. malah pisah. Pisahnya Ustaz, dipisahin Allah, mati maksudnya Ustaz. Itu apa? Yang Bagaimana? mati siapa Yang nih? laki-laki. Oh, yang laki. Itu bagaimana Ustaz sebenarnya? Artinya itu. Iya, bisa aja Allah udah tahu bahwa si laki-laki itu nggak bisa kembali, nggak bisa berubah, dan si wanitanya itu imannya terlalu tinggi untuk disamain dengan si laki-laki, sehingga Allah bisa aja daripada ini nanti muzarat nanti di akhirat tetap dipisah oleh Allah Ta'ala dengan kematian. Walau alam ya, ini hanya perkiraan saya. Dan kalau memang itu si wanita imannya terlalu tinggi bagi suaminya, bagi yang meninggal tadi, bisa aja kalau Allah mengizinkan, bisa aja mendapatkan jodoh nanti yang baik. Kalau Allah mengizinkan, walau alam saya nggak ngerti. Tetapi kalau seperti itu, kemudian dia akhirnya ya dengan sendiri kan malah nggak ada beban dia, ya sudah. Kalau nggak ada beban, anak-anak sudah mulai dewasa, mulai gede, dia bekerja normal, ya sudah itu aja. Tapi siapa tahu kalau dia punya keinginan dalam hati itu, ingin di masa-masa tuanya itu ada yang mendampingi, ngajak ngobrol, ngajak ngopi-ngopi, makan pisang goreng, ngajak jalan-jalan tiap sore, mau tidur istilahnya, kan seperti itu, menghitung lubang di jalan seperti itu. Maksudnya naik kendaraan, Naik motor ya. Jadi boleh-boleh aja istilahnya, nanti doa sampaikan aja kepada Allah Ta'ala, walaupun umur itu sudah mulai naik, tapi siapa tahu nanti memang ada mendampingi seorang yang duda, barangkali yang dia sebenarnya juga baik, kan seperti itu. Jadi normal-normal aja lah. Cuma barangkali itu ya, karena memang biasanya orang yang sudah kayaknya di hadapan Allah kayaknya tidak bisa, jadi ya itu haknya Allah aja mau dimatikan atau enggak ya. Itu normal-normal aja. Sama seperti kalau ada orang yang tabrakan, kita tahu dia orangnya keras, dinasihatin orang tua nggak bisa, tabrakannya normal aja. Jadi biasa aja, normal. Kalaupun ada ngomong kasihan, ya kita tahu kasihan, secara manusiawi kasihan, ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi kuasa Allah, ya biasa seperti itu. Jadi ya normal. Jadi intinya serahkan aja sama Allah Ta'ala, tawakal, serahkan karena kita nggak mampu. Makanya siapa tahu dengan si laki-lakinya seperti itu, ya dia sedih sebentar, kemudian dia berpikir bahwa oh iya ya, saya nggak ada beban sekarang, ya, seperti itu ya, monggo silahkan, nggak salah kok, insya Allah seperti itu ya. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.